Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Orang-orang yang diberkati Tuhan coba lambaikan tangannya, amin. Dan tengok kanan kiri katakan shalom. Katakan shalom. Shalom. Kita tahu pada pagi hari ini saya yakin dan percaya semua mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, amin. Mungkin beberapa minggu ini engkau mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, izinkan Tuhan untuk hadir dan memberkati kita pada pagi hari ini, amin. Hati kita penuh dengan limpah oleh rasa syukur kepada Tuhan. Bawa pujian syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin para pemirsa yang di rumah, jemaat kunci Daud yang di rumah, andalkan Tuhan, sertakan Tuhan, nyatakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita perbuat. Amin. Mari pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali ibadah pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh merasa bahagia saat kami berada di dalam pelataran rumah-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan kami. Satu hal yang kami rindukan pada pagi hari ini, kami ingin tetap selalu dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri pada pagi hari ini. Karena saat bangun pagi hari yang kami terima adalah berkat-Mu Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan. Engkau memberikan kami roh yang selalu baru setiap pagi. Dan pagi hari ini jemaat-Mu di tempat ini Bapa, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan baik bagi kami. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami terima berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terimalah persembahan penyembahan kami. Inilah rinduku kepadamu.
kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup katakan kami memuji-Mu Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh, di setiap waktu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan.
lambaikan tangannya buat Tuhan kita kan? Yes. Ya, Yesus baik. Haleluya. Ya, Yesus Engkau baik. Katakan amin. Katakan Yesus baik, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Saudara siap memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi? Katakan yes. Katakan yes.
keselamatan. Setiap hari kita menerima kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita malam pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati otoritas kuasa-Mu menyertai kami. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, Jesus, ku tetap setia untuk melayani. Inilah hati kami dan rindu kami. Kami mau setia Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama kita pagi ini. Engkau yang di rumah angkat kedua tangan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. ku tetap Setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ajari kami percaya sampai selamanya, biar tetap setia melayani Tuhan. Percaya padamu Tuhan, mengandalkan-Mu, berserah Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang terlebih dahulu setia dengan kami. Bahkan sekalipun kami terkadang tidak setia, Engkau tetaplah Tuhan yang setia.
Bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami memiliki Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Pagi ini kami duduk diam di hadirat-Mu, ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkannya. Agar setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah hati yang baik, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Kunci Daud semuanya. Ya, kita masih berada di tema besar kita di bulan ini, yaitu karakter ilahi di dalam pergumulan. Ya, saya akan kasih judul khotbah saya hari ini, jangan mudah titik-titik. Ya, saya akan awali terlebih dahulu dengan pertanyaan sederhana ini. Kalau Bapak Ibu setuju, boleh angkat tangannya. Kalau tidak setuju, diam aja ya. Jangan pergi dari sini, nanti hilang semua, saya bingung. Ya, pertanyaannya gampang. Yang pertama, siapa yang siap untuk diberkati? Boleh angkat tangannya. Waduh, semuanya. Gak ada satupun yang tidak mengangkat tangannya. Berarti kita semua percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Amin? Oke, pertanyaan yang kedua. Masih gampang kok ya. Siapa yang siap untuk menderita? Nah. Yang tadi kalau yang pertama, siapa siap diberkati? Wuts, langsung. Tapi begitu pertanyaannya siapa yang siap untuk menderita? Jujur, kita mulai menarik satu langkah belakang, sebentar. Menderita, bentar. Ya, jujur. Karena bukanlah sesuatu yang mudah ketika kita berada di dalam penderitaan. Dan secara alamiah kita tidak suka kalau ada di dalam penderitaan. Akan tetapi kita mau ketika kita mendapatkan sesuatu apapun itu dalam kehidupan kita, kita akan bisa selalu melihat bahwa Tuhan sedang merancangkan semuanya ini untuk kebaikan setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, di awal penciptaan, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan menciptakan semuanya sangat baik. Akan tetapi, kejatuhan manusia di dalam dosa mengubah semuanya. Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya, bentar Bapak Ibu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sebab dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu itu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan apa Bapak Ibu? Bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejatuhan dalam dosa telah membawa penderitaan di dalam setiap kehidupan manusia. Susah payah itu akan kita alami. Jadi, selama kita masih ada di dalam dunia yang sudah jatuh dan penuh dengan dosa ini, maka kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, faktanya penderitaan masih bisa kita alami. Nah, karena penderitaan itu masih bisa kita alami, itu artinya tidak ada satupun dari kita yang kebal dari penderitaan. Kita memiliki peluang yang sama. Kita memiliki kemungkinan yang sama untuk kita berada di dalam penderitaan. Kan tetapi kabar baiknya ini, ada waktu di mana kita akan terbebas dari penderitaan. Ingin tahu Bapak Ibu, kapan waktunya? Di dalam Wahyu dikatakan,
Wahyu 2 Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini kabar baiknya. Ada sebuah janji bahwa akan tiba satu masa di mana Tuhan akan menghapus. Tapi itu kapan Bapak Ibu? Di langit yang baru, di bumi yang baru. Nah sekarang kita ada di mana? Masalahnya kita masih ada di bumi yang lama. Bumi yang sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa dan penderitaan ada di dalamnya. Kalau kita masih ada di bumi yang lama, sedangkan langit yang baru itu masih ada di depan kita nanti, maka kita perlu memiliki sebuah pola pikir yang benar. Ketika Tuhan mengizinkan hal yang sulit masuk dalam kehidupan kita, ketika ada penderitaan datang dalam kehidupan kita, Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, sekali lagi, dan jika kita adalah anak, kita percaya bahwa kita ini anak Allah, amin? Maka kita juga adalah ahli waris. Berarti kita berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita, apa Bapak Ibu? Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa memang ada janji yang Tuhan berikan untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang begitu luar biasa nanti bersama dengan Tuhan. Akan tetapi ketika jalan untuk menuju kepada janji-janji itu harus melewati penderitaan, seharusnya kita tetap rela untuk melewati jalannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menepati janjinya. Amin. Dan kita harus sadar dan rela ketika jalan menerima janji itu harus melewati lembah derita. Kita harus sadar, kita harus rela. Sekalipun jalan menuju janji-janjinya itu harus melewati lembah derita, kita rela untuk menjalaninya. Kenapa? Karena kita tahu ada janji-janji yang Tuhan telah siapkan di depan untuk setiap kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini tidak mudah memang. Kita senang, makanya tadi di awal saya kasih pertanyaan, siapa yang ingin diberkati? Semua langsung. Tapi ketika kita berbicara tentang penderitaan, terkadang dari kita mulai menarik diri. Tuhan, aku pengen sing berkat-berkate aja Tuhan. Kalau penderitaan itu bagiannya Pak Heri ya Tuhan. Bagiannya Pak Indra. Pokok sing pendeta-pendeta itu menderita gak apa-apa Tuhan. Tapi kalau yang diberkati, aku aja, gak apa-apa. Nanti dengan berkat itu aku akan support gereja kok Tuhan. Tidak bisa gitu. Setiap kita memiliki peluang, memiliki kesempatan yang sama. Untuk penderitaan itu bisa datang sewaktu-waktu dalam kehidupan kita. Terkadang yang namanya tuan penderitaan ini, datang tak diundang, pulang tak diantar. Moro-moro mak petungul gitu aja. Tidak tahu kenapa, kemarin masih enak, masih sehat. Tiba-tiba tadi pagi bangun kecetit, tidak bisa noleh. Tiba-tiba bangun gelieng, tiba-tiba bangun, loh kondisinya kok jadi tidak enak ya. Kemarin masih tidak apa-apa, tapi tiba-tiba mungkin kalau yang bermain di saham lah mungkin ya beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba sahamnya ambles-bles, uangnya hilang, 50%, 70% hilang semuanya. Kita tidak pernah tahu, penderitaan bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar ketika hal-hal yang sulit itu datang dalam kehidupan kita. Kita mau belajar 3 hal pagi ini. Yang pertama adalah jangan mudah salah paham dengan Tuhan.
Bersama-sama kita katakan, jangan mudah salah paham dengan Tuhan. Ya, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, saat-saat sulit datang, saat masuk musim kehidupan yang tidak senyaman biasanya, saat kita berada di dalam lembah, terkadang kita memandang kalau Tuhan sedang menghukum kita. Kita mulai memandang bahwa, waduh, aku pasti dihukum ini ambek Tuhan. Kita sedang dibawa kepada sebuah pola pikir yang disebut dengan jebakan menyalahkan. Karena kita itu paling mudah untuk cari kambing hitam. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, harus ada yang disalahkan. Dan jebakan menyalahkan ini, seringkali kita alamatkan yang pertama kepada siapa? Tuhan. Kita mulai salah paham dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa hal-hal buruk yang kita alami, itu pasti karena Tuhan sedang menghukum kita. Kita baca dalam Roma 8, Bapak Ibu. Inilah faktanya. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi bukan hukumannya yang menjadi titik fokus kita, akan tetapi di dalam Kristus kita dijanjikan kemerdekaan. Seharusnya itu yang bisa kita pahami dan kita lihat. Jangan selalu melihat bahwa penderitaan itu adalah bentuk penghukumannya Tuhan. Tapi lihat bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dan hukum dosa. Dari hukum dosa dan juga hukum maut. Makanya ketika penderitaan itu kita identikkan dengan hukuman Allah kepada kita, maka itu adalah cara pandang yang penuh dengan jebakan berbahaya. Saya sebutkan beberapa ya, penderitaan. Kita bisa mengalami penderitaan ketika kita kehilangan orang yang terkasih. Tidak mudah Bapak Ibu, kehilangan orang yang terkasih. Saya menyaksikan sendiri bagaimana bapak saya, bapak mertua kami, berjuang menghadapi masa-masa yang tidak mudah ketika harus ditinggal pulang ke surga oleh ibu. Sampai hari ini masih berjuang. Tidak mudah. Rasanya kehilangan semangat. Hari-hari yang biasanya ada istri yang menemani sekarang harus sendiri. Tidak mudah. Penderitaan itu datang dan itu tidak mudah. Penyakit. Penyakit fisik yang melemahkan kita. Sampai dengan hari ini masih terus bergumul dengan yang namanya sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kalau disebutkan daftarnya penyakit itu panjang sekali, banyak sekali. Bisa jadi kita mengalami kecelakaan yang maaf sampai menyebabkan cacat secara fisik dalam kehidupan kita. Itu tidak mudah. Keuangan yang merosot, PHK, dikhianati teman dekat atau teman bisnis. Kemarin enak jalannya, tiba-tiba dikhianati. Pasangan hidup, suami, istri atau pacar yang selingkuh mungkin. Mengalami perceraian, diperkosa. Hari-hari ini kita dengar berita yang sangat miris. Ya, ada orang diperkosa malah korbannya yang disalah-salahkan. Tidak mudah. Dihamili, ditinggal pacar mungkin. Dan masih banyak lagi daftar-daftar penderitaan yang bisa kita sebutkan. Banyak sekali. Dan ketika kita melihat bahwa semua itu sebagai bentuk hukuman dari Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang sungguh tidak mengenakan. Ingat Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dan rusak. Kita berada hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dan rusak. Maka lihatlah penderitaan sebagai alat kasih karunia Tuhan untuk memurnikan dan mendewasakan setiap kita. Amin. Itulah yang seharusnya bisa kita lihat dari setiap penderitaan. Kita tidak terburu-buru menyalahkan Tuhan. Kita tidak terburu-buru salah paham bahwa ini pasti aku sedang dihukum oleh Tuhan. Aku tidak pantas, aku tidak layak. Ketika kita memiliki pola pikir bahwa Tuhan sedang menghukum kita, ini yang terjadi. Kita mulai takut untuk mendekat kepada Tuhan. Kita mulai takut mendekat kepada komunitas orang-orang percaya. Yang terjadi kita malah menjauhkan diri dan semakin lama ketika kita berada dalam posisi yang jauh dari Tuhan, kehidupan kita semakin tidak karu-karuan.
Itulah bahayanya jebakan menyalahkan. Makanya hati-hati. Lihat penderitaan sebagai alat kasih karunia Tuhan untuk memurnikan dan mendewasakan setiap kita. Di dalam Yakobus pertama, ayat yang ke-12 dari terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan berkata, setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah lewat kesusahan, hendaklah kamu bersukacita, karena kamu benar-benar akan diberkati Allah. Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian itu, kamu akan diberikan mahkota kemenangan ketika kamu masuk. Amin, Bapak Ibu. Inilah janji Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada kita. Kita akan diberikan oleh Tuhan mahkota kemenangan. Di balik penderitaan yang Tuhan sedang izinkan untuk kita alami, ternyata Tuhan sudah siapkan mahkota kemenangan. Siapa yang mau terima mahkota kemenangan? Nah, saya tanya sekali lagi boleh ya? Siapa sekarang yang siap untuk masuk penderitaan? Masih sama. Enggak mudah Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama. Jangan mudah untuk kita salah paham dengan Tuhan. Yang kedua, sebelumnya kita baca terlebih dahulu dari Lukas 15 ayat yang ketiga, ini kisah tentang domba yang terhilang. Saya percaya Bapak Ibu semuanya tahu cerita ini. Tuhan Yesus katakan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saya coba ngelihat domba yang satu ini mungkin rodok betik gitu ya, rodok nakal. Dia mungkin enak-enakan gitu toh. Ketika yang lain mulai ngikuti gembalanya, dia masih menikmati. Mungkin dia teralihkan fokusnya. Kok kayaknya di sana ada padang rumput yang semakin enak. Dia teralihkan dan tanpa sadar domba ini hilang, tersesat. Bisa jadi kita melakukan kesalahan itu karena kecerobohan kita. Bisa jadi. Tapi juga ada kalanya memang tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita sudah benar, tapi orang lain yang ceroboh. Enak-enak jalan di trotoar tiba-tiba ditabrak. Enak-enak kerja, bosnya investasinya tanpa hikmat akhirnya bangkrut kena PHK. Itu bisa saja terjadi. Dan ketika hal-hal yang buruk itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita mulai tersesat, kita mulai salah jalan. Kita punya kabar baik. Dan kalau ia telah menemukannya, Yesus mencarinya, Yesus menemukannya, ini yang dilakukan Tuhan. Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Haleluya. Tuhan ketika mencari dan menemukan setiap kita, Tuhan gembira. Tidak ada satu perasaan pun koniku yo. Wingi mari ilang. Saiki ilang maneh. Tidak ada satu pun dari pihaknya Tuhan. Tuhan datang dengan penghakimannya. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan menemukanmu, Tuhan mengangkatmu. Dan Tuhan begitu gembira ketika menemukanmu kembali. Tidak hanya berhenti di situ, dia panggil semuanya, dia lakukan pesta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, kita mungkin tersesat. Karena kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menarik diri, kita mulai jauh dari Tuhan. Dengar, Tuhan yang mencarimu, Tuhan yang menghampirimu. Dan ketika Tuhan menemukanmu, Tuhan mengangkatmu di bahunya dengan gembira. Itulah Tuhan kita. Jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan terlalu mengasihi kita. Karenanya Tuhan tidak mau ada satu orang pun daripada kita binasa. Amin. Jangan salah paham dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua, jangan mudah iri hati. Ya, jangan mudah iri hati. Saat kita masuk jebakan menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan tadi,
maka kita akan mulai marah dengan Tuhan, mulai mempertanyakan keadilan Tuhan, dan diakhiri dengan membanding-bandingkan dan mulai iri dengan keadaan orang lain. Dan saat kita mulai iri hati, kita sudah masuk ke jebakan yang kedua. Kita mulai iri, kita mulai membanding-bandingkan. Loh Tuhan, kok pencobaan mereka sepertinya lebih mudah? Kok enak cuma ngalami ngono tok? Aku loh Tuhan sampai ngalami situasi yang sesulit ini. Kita mulai, loh Tuhan, kok dia ngalami hal yang lebih mudah sih daripada aku? Kita mulai berkata, kok berkatnya mereka lebih besar, berkatnya mereka lebih banyak daripada aku. Kita mulai diliputi dengan iri hati. Dan ketika kita mulai membuat kesimpulan-kesimpulan keliru yang membuat kita mengingini hidup orang lain dan tidak mensyukuri hidup kita sendiri. Dan tanpa sadar, fokus kita mulai dialihkan dari kekekalan kepada yang sifatnya sementara. Kita mulai iri hati. Nah, di dalam Mazmur 73, Asaf sempat terjebak dengan iri hati ini. Dia sempat mengalami bagaimana rasanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, saya baca yang merah aja, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Orang fasik ini hidupnya tidak takut Tuhan, hidupnya tidak karu-karuan, tapi kok kayaknya mujur terus hidupnya. Dia bilang sebab kesakitan tidak ada. Aku ngalami sakit sampai hari ini tidak selesai-selesai. Mereka sehat, bisa ngelencer ngalor ngidul, bisa foto ke sana kemari, bisa keluar ke sana, bisa keluar ke sini. Aku harus mengalami sakit. Kok kayaknya enak ya? Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk. Tubuh mereka tidak mengalami kesusahan. Itu yang Asaf lihat. Kok sepertinya enak ya hidupnya orang fasik. Kok tapi hidupku ini kok kayaknya penuh penderitaan kayak gini. Kita mulai diliputi oleh membanding-bandingkan. Kita mulai iri dengan keadaan orang lain dan kita mulai tidak mensyukuri dengan keadaan diri kita sendiri. Akan tetapi kabar baiknya di dalam ayat yang ke-15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Asaf mulai mendekat lagi kepada Tuhan. Dia masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Bapak Ibu, jangan kita iri hati dengan keadaan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Rasa iri itu hanya memahitkan hati. Dalam Ayub 10 ayat yang pertama dikatakan, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ketika kita mulai iri hati itu menguasai kita, maka kepahitan mulai masuk. Jangan iri hati. Jangan iri hati ketika kita melihat keadaan orang lain. Akan tetapi jangan juga mengecilkan penderitaan yang orang lain sedang alami. Karena setiap kita memiliki penderitaannya sendiri-sendiri. Jangan kita mengecilkan ketika orang sedang mengalami penderitaan. Alah, ngono tok kok mosok gak iso sih. Jangan. Jangan. Kalau kita belum pernah berada di posisi mereka, jangan. Akan lebih baik kalau kita berkata, kami cover kamu dalam doa-doa kami. Saya rasa kalimat itu jauh lebih melegakan, jauh lebih menguatkan daripada kita mengecilkan penderitaan yang orang lain alami. Ayo, sebagai saudara di dalam Kristus, kita saling mengcover, kita saling mendoakan ketika orang-orang sedang mengalami hal-hal yang sulit. Makanya datang doa malam, promosi dari Pak Heri. Ya Pak ya, doa malam, doa syafaat kita juga ada. Ayo kita saling mendoakan. Di situ kita cover satu dengan yang lain. Kita saling mendukung. Jangan mudah iri hati. Yang terakhir Bapak Ibu. Jangan mudah menyerah.
Bahaya dari jebakan menyalahkan dan jebakan iri hati, itu akan membentuk sebuah pemikiran seperti ini. Masa laluku malang, masa kiniku menyakitkan, dan aku tanpa masa depan. Itu bahayanya. Kalau kita mulai masuk ke dalam jebakan menyalahkan, mulai masuk dalam jebakan iri hati, maka pola pikir kita mulai diracuni oleh iblis bahwa kita punya masa lalu yang malang, masa kini kita itu penuh dengan penderitaan, dan kita adalah orang-orang yang tanpa masa depan. Stop. Jangan izinkan iblis semakin merajalela di pikiran kita. Apa yang terjadi sekarang tidak akan berlangsung selamanya. Ini kebenarannya. Karena untuk segala sesuatu itu ada musimnya. Ketika kita mengalami musim yang tidak mudah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami musim-musim lembah di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa apa yang terjadi sekarang itu tidak akan berlangsung selamanya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan sementara, berarti artinya adalah sakitmu tidak selamanya, sedihmu tidak selamanya, sendirimu tidak selamanya, penderitaanmu tidak selamanya. Tidak selamanya, Bapak Ibu. Amin. Ayo coba kita katakan bareng-bareng ya. Sakitmu diganti sakitku. 1, 2, 3. Sakitku tidak selamanya. Sedihku tidak selamanya. Sendiriku tidak selamanya. Penderitaanku tidak selamanya. Yang percaya berikan tepuk sorak bagi Tuhan kita. Amin. Tidak selama-lamanya. Memang tidak pernah mudah. Ya. Tapi ingatlah ini Bapak Ibu. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. You are stronger than you think. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Kenapa? Sebab ada roh Allah yang gagah perkasa di dalam hidup setiap kita. Roh Allah yang gagah perkasa itulah yang membuat kita kuat. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita ini begitu kuat. Gak sadar bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan yang luar biasa. Sadari kembali. Ayo boleh ngomong sama kanan kirinya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Amin. Kamu lebih kuat. Penderitaan yang kita alami pasti bisa kita lalui. Karena ada roh Allah yang gagah perkasa di dalam kehidupan kita. Itulah janjinya Tuhan di dalam setiap kita. Tidak ada lembah yang terlalu dalam, di mana kasih karunia tidak bisa menjangkaunya. Inilah yang terus kami percayai di dalam kehidupan kami. Di saat harus melewati fase-fase lembah di dalam kehidupan, sedalam apapun lembahnya, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menjangkau dan menemukan saya kembali. Itu yang kita percaya. Sedalam apapun, kasih karunia Tuhan sanggup untuk menjangkau kita. Percayai Bapak Ibu. Itulah makanya Tuhan bilang, kita sama-sama senang dengan ayat ini. Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seberat apapun penderitaan yang hari-hari ini sedang kita alami, izinkan saya mengatakan ini. Mungkin di antara kita yang hadir di sini atau kita yang mendengarkan hari ini,
Ada satu gembala yang ucul kayak perumpamaan di depan tadi. Ada domba yang hilang seperti yang di awal kisah tadi. Mungkin domba itu adalah kita, saya. Tapi hari ini Tuhan mencarimu. Tuhan menemukanmu. Kasih karunia-Nya sanggup untuk menjangkaumu. Dan dengar baik, saat Tuhan mendapatkanmu, kamu tidak dipukul, kamu tidak dihajar. Tidak. Tuhan taruh di bahunya. Tuhan angkat kamu. Tuhan bersuka cita karena menemukanmu kembali. Come on. Sekalipun penderitaanmu begitu sulit, mungkin kamu mulai menarik diri dari Tuhan. Kamu mulai menjauh. Kamu mulai salahkan Tuhan. Kok hidupku kayak gini? Stop. Jangan salahkan Tuhan. Jangan iri hati. Jangan putus asa. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan. Tuhan sendiri. Bukan pendeta yang ngomong, tapi Tuhan Yesus sendiri. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pegang Bapak Ibu. Sesulit apapun keadaannya. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu menemani. Dan Tuhan yang akan mengangkatmu. Dan kembali melewati jalan-jalan kemenangan di dalam kehidupanmu. Penderitaanmu tidak selama-lamanya. Akan tiba waktunya Tuhan mengangkatmu. Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Amin. Musik boleh masih. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Dia Tuhan yang penuh kasih sayang. Amin. Yes. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan lagi, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yes, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ambil waktu sejenak. Renungkan kembali. Mungkin selama 1 tahun ini kita mengalami situasi yang begitu sulit di dalam kehidupan kita. Penderitaan rasanya tiada pernah berhenti, selalu datang, satu selesai datang lagi. Bertubi-tubi. Dan tanpa sadar kita mulai menyalahkan Tuhan. Aku dihukum oleh Tuhan. Tipuan iblis mulai membawamu menjauh dari Tuhan. Saat kita mulai jauh, dengar baik-baik. Tuhanmu adalah Tuhan yang mencarimu. Tuhanmu, Tuhan yang menemukanmu. Tidak ada lembah yang terlalu dalam, di mana kasih karunia-Nya tidak bisa menjangkaumu. Tuhan akan memulihkanmu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu jatuh. Tangan Tuhan yang akan mengangkatmu kembali. Dengan kasih setianya, dengan kasih sayangnya,
Buka hatimu, terima, dan katakan kepada Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih sayang, penuh kasih dan sayang. amin, amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Ya Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kaulah sumber kekuatan kami Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan kami. Kami akan dibawa oleh Tuhan melewati setiap lembah-lembah penderitaan dalam kehidupan kami. Kami tidak ditinggalkan. Kami tidak sendirian. Tangan Tuhan menyertai kami. Pribadi Tuhan ada di dalam kami. Roh-Mu yang hidup itu diam di dalam kami. Kami lebih kuat daripada apa yang bisa kami pikirkan. Sebab ada roh Allah yang gagah perkasa dalam hidup kami. Kami perkatakan kemenangan di balik setiap penderitaan yang kami alami. Kami menang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih. bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. bila Kau Yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. terima kasih Tuhan. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu semua. Diberkatilah apa yang sedang kau kerjakan hari-hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah segala yang kau lakukan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan yang penuh kemenangan akan terus melanjutkan kemenangan-kemenangan baru di dalam kehidupanmu. Pulang dan terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.